Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, saya Muhammad Amr Ma'ruf, salah satu pengunjung Pulau Ondrus yang kebetulan pada tanggal 20 Agustus 2026 itu bisa dicapai melalui Pelabuhan Sunda Kelapa dengan kapal motor ataupun kapal kecil dengan waktu tempuh apabila itu kapal cepat itu sekitar 20 sampai 25 menit. Dan pada tanggal 20 Agustus 2006 kebetulan saya juga hadir dalam rangka menghadiri undangan pihak Museum Bahari yang meluncurkan satu kegiatan pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah yang berlokasi di Pulau Ondrus, gugusan Kepulauan Seribu. Kalau dari jarak, Pulau Ondrus ini mungkin pulau yang terdekat ya, karena di situ juga ada Pulau Bidadari, Pulau Kecipi dan beberapa pulau lainnya. Dan yang saya dengar dan lihat langsung itu memang ada beberapa pulau di kiri kanan Pulau Ondrus. Dan ketika kami tiba di Pulau Ondrus setelah kurang lebih 20 menit dengan kapal cepat dari Pelabuhan Sunda Kelapa, kami disambut dengan suasana yang sangat unik. Karena pulau ini sebetulnya tidak berpenduduk, namun pulau ini merupakan pulau arkeologikal atau pulau yang dijadikan sebagai satu lokasi arkeolog untuk keperbakalaan. Dan yang kita dapati di Pulau Ondrus ini adalah bangunan-bangunan bekas kegiatan zaman-zaman kolonial yang memperlihatkan bagaimana ketika itu kegiatan haji dikelola dan juga bagaimana ketika itu penanganan suatu wabah penyakit dikelola hingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis dan logistik, termasuk juga di situ pelayaran. Yang sangat tentu menarik kami adalah bahwa peninggalan ini terus kita coba lestarikan, karena untuk mengingatkan kita akan suatu peristiwa sejarah yang tidak bisa kita lupakan saja atau tidak bisa kita abaikan, karena ini benar-benar mengandung satu pesan yang sangat penting dan bahkan strategik di dalam mengembangkan satu kebijakan ke depan. Dan beberapa isu yang menarik saya adalah masalah pelayanan haji dan pelayaran haji ketika itu, di mana kaum muslimat dari Nusantara sekitar abad ke-19 di awal tahun 1800-an mereka berhaji itu masih menggunakan kapal laut dengan memakan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan. Bayangkan, ketika itu untuk berhaji itu memakan waktu 4 sampai 6 bulan. Dan proses pemberangkatannya pun, embarkasinya pun sangat detail. Dalam arti detail di sini adalah sangat bisa dikatakan sangat ketat. Karena di situ juga ada unsur-unsur pengendalian penyakit, pengendalian wabah lainnya, dan bahkan sampai dengan pengendalian pemikiran-pemikiran yang mungkin menyeleneh, dalam arti menyeleneh terhadap suatu kekuasaan yang berkuasa. Nah ini buat saya ini kunjungan yang sangat penting dan bahkan menggugah saya untuk memberikan satu apresiasi terhadap kegiatan setapak arkeologi di Pulau Ondrus ini dengan menghubungkan dengan suatu data yang saya peroleh di Lembaga Arsip Nasional terkait kegiatan para diaspora Indonesia di awal-awal kemerdekaan.
pada tahun 1900-an, yang ketika itu memang sangat terkait erat sekali dengan bagaimana mendukung proses kemerdekaan Indonesia itu berjalan lebih baik, lebih stabil, dan memberikan kemudahan buat bangsa yang baru merdeka untuk terus merdeka dan mengisi kemerdekaannya dengan berbagai kegiatan yang teknis yang sangat bermanfaat buat bangsanya yang merdeka itu, dalam ini bangsa Indonesia. Dan kaitan dengan ONRUS ini, berbagai kegiatan yang menjadi satu titik kilas balik adalah bagaimana proses haji ini semakin diperbaiki, semakin baik, semakin baik. Begitupun masalah pemberangkatannya, sehingga saya sangat terusik untuk mengangkat isu masalah kontribusi diaspora Indonesia di zaman-zaman awal kemerdekaan dulu. Bahwa ketika saya mendapatkan satu arsip yang bisa dikatakan arsip statis secara baik, secara terbuka, ketika itu saya mau bertugas ke wilayah Arab Saudi, saya mencari apa sih sesuatu yang membuat Indonesia ini semakin dekat dengan atau dikatakan sangat penting hubungan kita dengan Saudi ini. Ya, selain tadi bahwa karena memang ada tanah sucinya, namun proses perhatian para diaspora Indonesia yang ada di Nusantara maupun yang di wilayah-wilayah Semenanjung Arab itu menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk semakin mendekatkan antara Semenanjung Arab dan Nusantara. Sebetulnya tidak hanya buat Semenanjung Arab, tapi untuk mendekatkan warga Nusantara itu dengan warga negara dunia lainnya, baik itu masalah pelayaran maupun masalah logistik. Apalagi Nusantara ketika itu adalah dikenal sebagai surganya rempah-rempah. Nah, ini kan yang terjadi adalah ketika zaman-zaman pra kemerdekaan ini adalah penghisapan, bahkan penjajahan terhadap suatu sumber daya alam yang akhirnya dipandang tidak adil, sehingga ini memunculkan satu perlawanan perjuangan kemerdekaan. Nah, ini tidak mudah, tentu tidak mudah, apalagi ketika kita mendengar atau mendengarkan proses sejarah perjuangan kemerdekaan ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Pengorbanan jiwa, harta benda itu udah sangat umum, bahwa benar-benar bangsa Indonesia itu berjuang mati-matian, baik secara fisik maupun tanpa senjata, dan ataupun senjata itu pun senjata yang sangat sederhana untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Dan yang kita lihat sisi lain dari diaspora ini adalah bagaimana para diaspora Indonesia itu, menurut catatan sejarah yang saya baca di arsip itu, mereka itu berkontribusi dengan berhubungan antara jejari satu dengan jaring lainnya yang ada di luar Nusantara untuk mendukung pelayanan kegiatan logistik, kebutuhan logistik dan pelayaran di Indonesia terkait masalah pergerakan warga Nusantara ke Semenanjung Arab untuk beribadah haji. Dari situ terlihat bahwa komunikasinya menggambarkan bagaimana mereka ingin ada satu persatuan yang benar-benar memperhatikan awal-awal kemerdekaan ini agar semakin kuat di Semenanjung wilayah Arab itu maupun semenanjung wilayah lainnya, dan juga rempah-rempah atau komunitas Indonesia itu bisa bergerak secara baik, secara cepat, dan memberikan keuntungan yang utuh, optimal buat bangsa Indonesia, bangsa Nusantara kita itu. Mereka tidak ingin logistik terkait masalah ekspor impor Indonesia ini tertahan, dikarenakan sistem ketika itu tahu sendiri, penguasaan itu masih ada di tangan-tangan penjajah dan sekutunya. Oleh karena itu para diaspora ini memperlihatkan sekali perjuangan mereka agar kemandirian ekspor impor komunitas Indonesia itu tercapai dengan kerjasama yang sangat erat dengan beberapa jaringan warga diaspora yang ada di benua Australia, benua Asia, Timur Tengah, bahkan Eropa. Disinilah letak pentingnya bahwa peristiwa sejarah yang terkandung di dalam peristiwa arkeologikal di Pulau Onrus ini mengingatkan kita bahwa begitu gigihnya para
diaspora, bisa kita katakan sebagai pejuang juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji, logistik dan pelayanan Indonesia hingga saat ini pelayanan tersebut semakin baik. Dan ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai generasi saat ini, bagaimana pentingnya kita melihat suatu peninggalan keperbekalaan yang pada akhirnya menjadi satu aset dan pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan para pendiri-pendiri bangsa, para pejuang-pejuang bangsa, para saudagar-saudagar heroik Indonesia yang ada di luar negeri untuk membantu tanah airnya menjadi tanah air yang benar-benar mandiri, merdeka, terbebas dari berbagai belenggu penjajahan. Ini satu peristiwa yang sangat heroik, tentu yang saya harap bisa diketahui oleh para generasi saat ini dan ke depan, dan kita perlu jaga peninggalan-peninggalan seperti ini dengan tentu kita terus menggalinya dan mengeksplor hal positif, kita kembangkan kerjasama teknik agar sejarah tidak hanya sejarah, tapi sejarah harus memberikan kontribusi perubahan yang lebih baik ke peradaban manusia selanjutnya. Demikian pandangan dari saya. Semoga kunjungan warga ke Pulau Ondrus ini bisa diarahkan kepada kunjungan yang sifatnya komprehensif, tidak hanya mengenang memori masa lalu, tapi benar-benar melihat bagaimana dampak pelestarian suatu lokasi arkeologi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perbaikan pengembangan peradaban manusia khususnya Indonesia ke depannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.